Gaya kepemimpinan dalam organisasi dalam artian gaya kepemimpinan yang digunakan pimpinan tersebut digunakan untuk mempengaruhi bawahan agar sasaran organisasi tercapai. Dapat pula dikatakan bahwa gaya kepemimpinan merupakan pola perilaku dan strategi yang disukai dan sering diterapkan di dalam memimpin suatu organisasi. Adapun tujuan tugas kelompok ini yang pertama, lebih mengenal arti kepemimpinan dalam organisasi. 2. Mempelajari bagian-bagian kepemimpinan dalam organisasi. Dan yang ketiga, bagaimana cara memimpin yang bijaksana. Latar belakang dari materi ini yaitu gaya kepemimpinan merupakan hal yang penting dan utama untuk berjalannya suatu organisasi. Setiap diri manusia memiliki keterbatasan di mana hal tersebut membutuhkan seseorang untuk melengkapinya. Maka dalam sebuah organisasi, memimpin dan dipimpin merupakan suatu kebutuhan. Selanjutnya, gaya kepemimpinan dalam organisasi. Pertama, gaya kepemimpinan autokratis. Gaya kepemimpinan autokratis atau otoriter memusatkan kekuasaan penuh pada pemimpin. Biasanya, para bawahan atau anggota tidak diberikan kebebasan untuk menentukan tujuan mereka sendiri. Dalam arti, keputusan pemimpin bersifat mutlak, tidak bisa diganggu-gugat dan anggotanya tidak diberikan. 2. Gaya kepemimpinan demokratis. Dalam konsep kepemimpinan demokratis, anak buah atau bawahan mempunyai peranan penting dan dilibatkan dalam setiap keputusan. Setiap bawahan diberikan tugas dari atasan sesuai dengan kemampuan atau keahlian masing-masing. Kreativitas, kejujuran, usaha, dan tanggung jawab sangat terlihat jelas lewat gaya kepemimpinan yang satu ini. Komunikasi yang terjalin dari gaya kepemimpinan ini bersifat dua arah, di mana setiap bawahan dapat menyampaikan masukan jika diperlukan. Sosok pemimpin dengan gaya kepemimpinan demokratis akan disegani oleh bawahan, bahkan difavoritkan. 3. Gaya kepemimpinan birokrasi. Di sini pemimpin tidak hanya bertugas sebagai atasan, tapi juga harus memastikan bahwa semua aturan dipatuhi oleh karyawan. Kepemimpinan birokrasi ini cukup efektif untuk memantau hasil kerja rutin dari para karyawan. Jadi sekiranya ada karyawan yang malas-malasan atau tidak menunjukkan kinerja baik, atasan bisa segera mengambil sikap. 4. Gaya kepemimpinan karismatik. Kata karisma yang berasal dari bahasa Yunani sebagai suatu sifat tertentu dari seseorang. Karisma dipandang sebagai kemampuan atau kualitas istimewa manusia yang tidak dimiliki oleh orang dewasa. Berdasarkan hal itu, pemimpin yang baik adalah seseorang yang memiliki karisma di dalam dirinya. Seorang pemimpin karismatik memiliki rasa kepercayaan diri yang kuat sehingga mampu mempengaruhi anak buahnya. Dengan pembawaan seperti itu, pemimpin karismatik akan membuat orang kagum, yakin, dan benar-benar percaya. 5. Gaya kepemimpinan inovatif. Macam gaya kepemimpinan yang selanjutnya adalah gaya kepemimpinan inovatif. Setiap organisasi maupun perusahaan selalu membutuhkan inovasi berkelanjutan. Untuk mencapai hal tersebut, sangat diperlukan sosok pemimpin dengan pribadi yang inovatif pula. Pasalnya, itu nanti akan berpengaruh pada bagaimana cara ia memimpin organisasi atau perusahaan. Inilah yang dikenal dengan gaya kepemimpinan inovatif atau innovative leadership style. Gaya kepemimpinan inovatif lebih mengarah pada perusahaan yang memproduksi produk, layanan, dan jasa. Tipe pemimpin seperti ini akan mengarahkan setiap karyawan memiliki ide-ide segar demi kemajuan perusahaan. Di sisi lain, ia akan menerapkan prinsip trial dan error dan berani mengambil risiko apapun dalam setiap keputusan. 6. Gaya kepemimpinan partisipatif. Partisipatif merupakan gaya kepemimpinan yang mengarah pada kepercayaan dan loyalitas dari bawahan ke pemimpin. Dalam hal ini, baik pimpinan maupun bawahan akan terlibat bersama menentukan kebijakan dan aturan lainnya. 7. Gaya kepemimpinan transaksional. Gaya kepemimpinan transaksional mengutamakan berbagai kesepakatan antara pimpinan dan anggotanya. Untuk kesepakatan tersebut berupa reward, hadiah atau penghargaan, dan punishment hukuman atau sanksi. Kesepakatan ini akan memancing semangat para anggota bekerja sebaik-baiknya untuk memperoleh penghargaan. Sementara bagi mereka yang tidak sanggup mencapai tujuan, maka harus siap menerima segala bentuk sanksi. 8. Gaya kepemimpinan delegatif. Hampir mirip dengan gaya kepemimpinan demokratis, di mana seorang atasan memberi kepercayaan pada tim yang ia pimpin.
Di sini dapat terlihat bagaimana cara pemimpin meningkatkan kerjasama antara dirinya dan anggota tim dalam menyelesaikan tugas. Sembari bekerja sama, pemimpin tipe ini bisa sekaligus mengawasi jalannya sistem agar tidak kebablasan. Umumnya, cara memimpin seperti ini ditemukan pada perusahaan startup yang masih berkembang. 9. Gaya kepemimpinan situasional. Seperti namanya, gaya kepemimpinan situasional menekankan pada pengaruh lingkungan dan situasi. Dalam penerapannya, gaya kepemimpinan situasional terbagi menjadi dua teori, antara lain A. Teori kepemimpinan Hersey dan Blanchard, B. Teori kepemimpinan SLI Blanchard. 10. Gaya kepemimpinan transformasional. Secara sederhana, kepemimpinan transformasional diartikan sebagai proses mengubah dan mentransformasikan individu menuju perubahan. Di dalamnya, pemimpin terlibat untuk memenuhi kebutuhan para karyawan agar kualitas mereka semakin meningkat. Berikut cuplikan video contoh tokoh pemimpin Soeharto. Tanggal 11 Maret 1978, Presiden Soeharto datang ke gedung MPR DPR dalam rangka pembukaan sidang umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, di mana Presiden akan memberikan laporan pertanggungjawaban sebagai mandataris selama 5 tahun masa pemerintahannya. Sidang diawali dengan kata pembukaan oleh Ketua Majelis Haji Adam Malik, yang kemudian mempersilahkan Presiden Soeharto untuk menyampaikan laporan pertanggungjawabannya kepada majelis. Laporan pertanggungjawaban Presiden terdiri dari 93 halaman dan dibacakan selama 3,5 jam. Dalam laporannya, Presiden Soeharto antara lain mengatakan, rakyat yang berpenghasilan rendah tidak perlu menderita gejolak harga pangan yang luar biasa pada waktu paceklik. Kebijaksanaan di bidang pangan juga telah mampu meningkatkan mutu pangan rakyat, sehingga dengan demikian juga meningkatkan nilai gizi makanan rakyat. Jelas bahwa peningkatan nilai gizi makanan rakyat ini mencerminkan pula pemerataan pembangunan. Soeharto memiliki gaya kepemimpinan otoriter, di mana pada masa kepemimpinan Soeharto atau rezim Orde Baru, beliau menerapkan pemerintahan yang pusat dan otokritik. Yang terakhir, dapat ditarik kesimpulan dari materi ini, yaitu kepemimpinan itu adalah tentang bagaimana mempengaruhi orang lain, bawahan atau pengikut agar mau mencapai tujuan yang diinginkan sang pemimpin.